Kita beralih ke mungkin kita saham pilihan dulu ya. Ya, betul sekali. Saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Gavin diantaranya adalah ada Medco dengan support di 940, resistensi 1010. Kemudian ada DMR di support 1650, resistensi 1950, BBRI support di 4300 dan resistance di 4500. Kemudian BBNI support di 8.400 dengan resistance di 9.100. Semuanya direkomendasikan buy. Oke, itu dia untuk saham pilihan. Mengapa merekomendasikan saham-saham ini dari Ciptadana Blue Chips, Mas Gavin? Ya, kalau kita perhatikan untuk yang pertama yaitu Medco. Kalau kita perhatikan sepanjang tahun ini kan harga oil tuh cenderung meningkat ya, cenderung kuat. Dan ini menjadi sentimen yang positif bagi kinerja Medco itu sendiri gitu. Kemudian kalau kita lihat juga secara teknikal juga cukup menarik ya. Medco saat ini sedang konsolidasi dengan support di 940 sampai 920. Ini ada area support. Kemudian kalau ADMR so far sih kalau saya lihat untuk jangka menengah masih sedang berada fase sideways. Nah, kita bisa memanfaatkan fase sideways ini untuk istilahnya untuk melakukan buy on weakness nih di area-area sekitar 1.700 sampai 1.650. Dengan target 1950 ya? Ya, dengan target untuk area swing sampai 1.950. Oke. Kemudian untuk BBRI cenderung udah terkoreksi ya sepanjang 1 bulan ini, dan ini saat ini berada di area support yang cukup menarik yaitu area 4.300 4.200 ya. Nah, ini bisa bagi investor ya bisa melakukan cicil buy ya. Mungkin sampai ke area 4.000 juga menurut saya masih cukup menarik untuk BBRI. Baik. Kemudian BBNI saat ini juga sedang berada di fase konsolidasi dalam jangka pendek ya, dan saat ini juga tertahan di atas MA 100 ya, di atas MA 100, kemudian di bawahnya itu ada MA 200. Nah, menurut saya ini cukup menarik apabila kita bisa melakukan buy on weakness di kisaran 8.400 sampai 8.200, masih menarik. Ya, yang secara jarak antara support dan juga resistance cukup jauh, yaitu adalah BBNI, Mas Gavin. Artinya untuk BBNI hanya satu-satunya yang direkomendasikan untuk menengah ke panjang, yang lainnya pendek saja, atau seperti apa, Mas Gavin? Ya, semuanya menurut saya untuk jangka menengah ya, jangka menengah masih cukup valid gitu ya. Tetapi ini strateginya untuk saat ini kan ISG sedang dalam kondisi yang kurang bagus ya, menurut saya kurang menarik gitu ya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya strategi cicil beli ya, cicil investasi gitu. Oke, melakukan Jadi cicil untuk beli ya. area-area yang bisa diperhatikan di situ. Baik, sentimen yang terdekat yang akan kita perhatikan adalah RDG Bank Indonesia hasilnya. Apakah suku bunga akan naik atau enggak? Banyak dari kalangan yang memproyeksikan akan naik 25 hingga 50 basis poin. Mengingat masih ada ruang untuk Bank Indonesia mengikuti dari The Fed itu menaikkan suku bunga sampai akhir tahun ke 5%. Dari Ciptadana Blue Chips melihat peluang BI 7 Days Reverse Repo Rate hari ini akan gimana? Ya, kalau kita lihat ya Bank Indonesia diperkirakan akan kembali menaikkan ya suku bunga acuannya pada RDG hari ini ya. RDG hari ini kalau kita perhatikan kita expect ya BI akan menaikkan suku bunga acuannya itu sebesar 50 basis point ya, menjadi 4,75% ya. Nah, kalau kenaikan suku bunga ini saya rasa diperlukan ya untuk menahan laju dari inflasi itu sendiri, yang dikarenakan ada efek dari penyesuaian harga BBM ya yang terjadi di bulan September lalu. Kemudian kenaikan suku bunga 50 basis point ini saya rasa juga untuk mengantisipasi kenaikan dari suku bunga The Fed ya, yang nadanya tone-nya itu masih agresif ya. Nanti di bulan November rencananya The Fed akan kembali menaikkan suku bunganya menyusul data inflasi di Amerika Serikat yang masih tinggi di kisaran 8%. Oke, market meresponnya seperti apa peluang kenaikan suku bunga Bank Indonesia ini kita lihat dalam pembukaan berikut ini. Ya, untuk pembukaan dari IHSG hari ini pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi.
Ya, IHSG dibuka di zona hijau dengan penguatan 0,13% di level 6.869,615. Jakarta Islamic Index menguat 0,16% di level 605,541. LQ45 menguat 0,1% di level 975,024. Kemudian dari gainers ada BCA dengan kenaikan 0,3% di 8.300. PTBA bangkit dengan kenaikan 1,07%, 3.770. Telkom naik dengan kenaikan 0,71% di 4230 dan Bumi naik 1,8% di kisaran 170. Seperti itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top sukses diantara adalah Bank Mandiri, Unilever, SLIS, kemudian Kohl dengan pelemahan masing-masing 0,26%, 0,47%, kemudian 1,29% dan 1,5%. Kalau melihat PTBA yang akhirnya bangkit 1% lebih, Mas Gavin, berarti sesuai dengan arahan Anda tadi, boleh langsung masuk aja ya dengan memanfaatkan peluang rebound jangka pendek? Iya, betul. Dengan memanfaatkan peluang rebound jangka pendek ya. Tentunya dengan stop loss yang cukup ketat nih. Kalau arah IHSG akan bagaimana kira-kira Mas Gavin jangka pendek? Kalau jangka pendek menurut saya nih IHSG akan menguat terbatas ya. Terutama hari ini juga ada berita penting yaitu dari hasil rapat Dewan Gubernur pengumuman untuk suku bunga ya. Menurut saya akan kenaikannya cukup terbatas ya. Mungkin masih mentok di 6.900. Baik, ya masih kemudian nampaknya antisipatif ataupun mungkin wait and see lah ya strategi yang kemudian akan dilakukan oleh investor setidaknya sampai dengan penutupan perdagangan sesi 1 atau secara seharian, Mas Gavin? Untuk satu hari ya. Untuk satu hari ya. Kalau akhir tahun kemarin tuh kita dapat angka ada yang cukup rendah 6.900 saja katanya targetnya, tapi ada juga yang cukup tinggi yaitu di 7.500 masih bisa katanya akhir tahun seiring window dressing. Dari Ciptadana Blue Chip? Kalau kita melihat ya kita berkaca dari hasil laporan keuangan di Q2 atau first half di tahun ini, sebagian besar perusahaan masih memiliki rapor yang cukup bagus gitu. Jadi di tahun ini kami masih mengharapkan temanya tuh tentang recovery dan pertumbuhan earnings ya, karena aktivitas dari dalam negeri yang saat ini saya rasa cukup kuat gitu. Namun resiko yang ada saat ini itu yaitu tadi sudah sempat dibahas yaitu inflasi naik, kemudian dan suku bunga yang naik juga. Nah, di akhir tahun kami masih menargetkan di kisaran 7.350 ya. Nah, target ini itu berdasarkan dari multiple EPS yaitu 14,9 kali full year untuk tahun ini. Cukup moderat ya, 7.350 target yang juga level yang juga sempat sudah dicapai ya, level tertingginya tahun ini ya. Oke, untuk sektor-sektor yang cukup sensitif terhadap kenaikan dari suku bunga acuan sendiri, specifically bicara mengenai sektor properti, artinya ini setidaknya sampai akhir tahun akan terus dihindari oleh investor atau seperti apa, Mas Gavin? Ya, saya rasa untuk properti di tahun ini masih kurang menarik ya, karena temanya untuk tema di tahun ini itu tentang kenaikan suku bunga gitu. Saya rasa mungkin kalau untuk trading jangka pendek kita bisa memanfaatkan area-area support gitu ya, untuk memanfaatkan area-area di bawah saja. Oke, sambil melihat individu dari emiten-emitennya gitu ya, mana yang peluangnya masih oke. Kalau dari sektor teknologi gimana? Misalnya ini mau masuk nih Blibli katanya IPO bulan November, akan menjadi angin segar untuk sektor teknologi? Menurut saya bisa jadi menjadi angin segar ya. Tapi kita melihat juga sektor teknologi ini cukup sensitif dengan yang namanya kenaikan suku bunga gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke ke emitennya, yaitu Blibli-nya itu sendiri ya. Kalau kita lihat Blibli ini, kita lihat dari prospektus itu pencatatan dia, Blibli berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan ya, yaitu menjadi 6,7 triliun di tahun ini, itu dibandingkan tahun lalu ya hanya 2,9. Tapi labanya rugi ya? Iya betul, tetapi kalau kita lihat dari posisi laba rugi masih mencatatkan kerugian ya hingga 2,5 triliun gitu. Jadi kalau kita lihat negatifnya kinerja Blibli ini karena didasarkan oleh tingginya beban operasional yang dibandingkan dengan akumulasi pendapatannya. Oke, jadi kita boleh ikut penawarannya nggak? Kalau saya rasa sih untuk mengikuti
kembali lagi ke investor masing-masing ya. Kalau Kita Mas harus Gavin? Iya, kita harus kembali membaca prospektusnya terlebih dahulu gitu. Sebetulnya menurut saya ini cukup wajar sih untuk perusahaan yang seperti perusahaan startup gitu ya, dengan kondisi laporan keuangan seperti ini gitu. Oke, artinya berpulang ke indikator fundamental ataupun prospektus yang kemudian perlu digali lebih lanjut begitu ya, karena secara sektoral Anda tadi sampaikan inilah satu sektor yang memang cukup sensitif terhadap peningkatan suku bunga acuan sendiri, dan kalau kita lihat pergerakannya di Bursa Efek Indonesia sendiri untuk sektor teknologi memang mencatatkan pelemahan yang signifikan Paling begitu dalam ya. tahun Paling ini dalam. ya, paling dalam tahun ini. Oke. Dan kalau kita lihat kan bobotnya juga masih besar di GoTo gitu ya kalau Ya. mau jadi penggerak. Tapi ya balik lagi dari profil risiko masing-masing begitu ya Mas Gavin ya. Betul. Oke, Kembali lagi. Mas Gavin, thank you untuk waktunya pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Selamat pagi. Terima kasih Mas Terima Gavin. kasih, selamat Dan pagi. pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali dengan segmen Create Up.